Selamat pagi, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yosefina Melania SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi guru sekolah dasar dengan NIM PPG 202286904025 dari Universitas Musa Mus Merauke. Saya mengajar kelas 4 SD Katolik Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Elemen Pancasila, Konten Penerapan Sila-Sila Pancasila, kelas 4 Kurikulum Merdeka. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Serunya siap gerak. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Satu, kontrol pegang. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Coba cek di antara kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita ini masuk di materi, kita berdoa lebih dahulu. Ibu minta kepada anak Vanessa untuk pimpin kita dalam doa. Dan kita diajak untuk berdiri. Ayo. Teman-teman serta ibu guru sekalian, marilah kita menyiapkan hati serta badan kita untuk berdoa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan. Nama lupain puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat duduk. Terima kasih untuk Vanessa. Tetap berdiri dulu, ayo berdiri dulu. Supaya nasionalisme kita semakin bertambah. Masih semangat toh? Baik. Tapi untuk menambah supaya kita lebih semangat, kita nyanyi dulu lagu Hari Kemerdekaan. Tanggal berapa hari kita ini Indonesia merdeka? Tahu lagunya? Tahu. Ya, kita pakai musik ya. Ya Bu. Ya Ibu. Ya. Satu
Ya, lanjut. Baik. Nah, sebelum kita maju ke materi, Ibu kasih dulu soal. Ibu mau tes. Benar tidak kamu itu memiliki rasa nasionalisme yang benar, yang ini besar? Benar tidak kamu tuh cinta tanah air? Bisa tidak? Bisa. Ibu kasih tes sebelum kita maju ke materi. Sebelum kita maju ke materi, Ibu kasih tes dulu. Nah, ini soal pretestnya. Silakan ambil kertas 2 lembar, lalu kerjakan soal pretest yang ada di papan. Ayo. Waktunya cukup 2 menit. Langsung jawab saja. Tulis nama, tanggal hari ini. Tulis nama dan tanggal hari ini. Ya, ayo. Yang pertama, tulislah lambang negara Indonesia. Ya, bagaimana Asta? Langsung isi jawabannya. Langsung tulis dia punya jawaban, Tidak usah. Langsung tulis jawabannya, ayo. Nomor 1, tulislah lambang negara Indonesia. Nomor 2, tulislah bunyi teks Pancasila dan simbol Pancasila. Sudah? Sudah. Lambang negara Indonesia. 5 sila. Kumpul. Ayo. Kumpul. Masih semangat? Masih. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar? Siap.
Ya, kita lanjut materi. Jadi materi kita hari ini adalah penerapan sila-sila Pancasila. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu memahami makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila. Nah, kegiatan kita hari ini, nanti Ibu akan menayangkan video. Sebuah video tentang penerapan sila-sila Pancasila. Nanti kalian akan menonton, menyimak, perhatikan baik-baik videonya. Nanti setelah video Ibu akan bertanya, apa isi dari video tersebut. Lalu kita akan berdiskusi kelompok dan kalian akan melaporkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Lalu kita evaluasi ulangan terakhir. Siap? Siap. Semangat! Semangat! Sekarang kita nonton Video. Semua perhatian ke Papa. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan
dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dasar. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Oke, sudah? Sudah nonton videonya tadi? Sudah. Sekarang Ibu tanya video tadi. Apa makna dari sila ketiga Pancasila? Makna sila ketiga Pancasila apa? Coba. Karena Indonesia besar. Hah? Seluruh rakyat Indonesia besar. Seluruh rakyat Indonesia bersatu. Siapa lagi? Apa makna sila ketiga Pancasila? Siapa lagi? Kita semua harus tetap menyatu. Iya, kita semua harus tetap menyatu. Terus, siapa lagi? Simbolnya apa? Simbolnya Sila ketiga simbolnya? Pohon beringin. Oke, yang berikut. Apa makna dari sila kelima Pancasila? bersikap adil terhadap sesama. Bersikap adil terhadap sesama. Apa lagi? Memberi pertolongan pada orang lain. Memberi pertolongan kepada orang lain. Apa lagi? Makna. Apa maknanya? Apa maknanya? Sila kelima itu tadi simbolnya apa? Padi dan kapas. Padi itu apa? Kebutuhan Kebutuhan rakyat Indonesia. Itu padi. Kalau kapas? Ada dua kata, sandang dan pangan. Sandang dan pangan. Ya toh, padi dan kapas itu melambangkan sandang dan pangan. Sandang itu berubah kapas. Kalau pangan, padi. Nah. Lalu yang berikut. Apa makna dari sila ke-1? Bintang cahaya seperti
lingkungan. Iya, bintang itu Cahaya seperti Tuhan. Bintang itu ada di mana? adanya Langit. Maka dia di urutan satu Oke. sebagai cahaya bagi kehidupan. Iya, sebagai cahaya bagi kehidupan. Jadi kita manusia itu berbuat, bersikap, bertutur kata, semuanya itu berpedoman pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ingat es krim. Sudah? Sudah. Sekarang kita lanjut di kerja kelompok. Di kerja kelompok, yang ini rantai, yang ini beringin, lalu yang ini banteng, dan yang ini bintang. Sudah, sudah. Kerja kelompok langsung di dalam sini. Kerja kelompok langsung di sini. Ini ada nama anggota kelompoknya. Ayo. Mana? Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lapor hasil diskusi kelompok masing-masing. Kelompok yang pertama melaporkan hasil diskusi Ibu Minta yang kelompok rantai. Ayo, mari kelompok rantai. Dari kelompok teman-teman, kami dari kelompok rantai, kami akan membahas diskusi kami. Tugas kami adalah menjodohkan simbol Pancasila dengan contohnya. Bintang contohnya ada di sini. Itu orang sementara beribadah. Rantai contohnya ada di sini. Itu orang itu saling menolong. Yang kelima ada di sini, padi dan kapas. Contohnya ada di sini. Bermain bersama. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok rantai. Yang berikut kelompok sana. Apa itu? Bintang, mari. Teman-teman, saya akan melakukan hasil itu.
Gambar yang kedua. Gambar yang kedua tidak dimaksud bulat. Sila keempat berpegang rapi garis sila ketiga tidak membeda-bedakan sesama manusia. Sila kelima. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok bintang. Sudah melaporkan hasil diskusi. Silakan duduk. Yang berikut kelompok banteng. Banteng. Kelompok banteng. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Jadi tugas kami adalah menentukan gambar sila yang sesuai dengan gambar. Jadi gambar yang pertama adalah orang beribadah. Dia cocok dengan sila yang pertama. Sila gambar ini termasuk sila yang pertama. Yang ke-10 menabung uang ujian. Gambar ini termasuk sila yang kelima. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok banteng. Yang berikut kelompok beringin. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, kelompok beringin. Di sini kami disuruh menjodohkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dengan cara menghubungkan garis pada lingkaran berikut. Pertama bintang, perilakunya hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan sikap dan percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, kepala banteng, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, padi dan kapas, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok beringin. Nah, kita sudah bahas diskusi ya. Kita sudah bahas hasil diskusi. Masih semangat kan? Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, Pancasila. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sekarang ambil kertas 2 lembar dan kita masuk di soal ulangan atau evaluasi. Nah, ini Ibu bagi soal evaluasi. Setiap orang kerja ya. Oke, silakan kerjakan ulangannya, tulis nama, tanggal hari ini,
Ya, sudah selesai semua? Sudah. Ayo kumpul, yang sudah selesai kumpul. Sudah selesai kumpul. Mana lagi? Udah habis toh? Oke. Nah, tadi kita sudah ulangan. Sudah? Oke. Yang berikut Ririn duduk. Yang berikut kita itu mau tanya dulu. Sebelum kita pulang kita refleksikan diri kita dulu ya. Pelajaran hari ini senang atau tidak? Senang. Bagaimana yang kamu rasa senang? Penjelasan. Jawab terus. Menyanyi. Lagu menyanyi. Apa lagi? Jangan ulangan. Dengan Jangan ini Ustazah. diskusi kelompok tidak suka. Ada juga. Jangan ice apa namanya? Ice breaking. Iya, itu aja. Berarti secara keseluruhan dari pertama sampai terakhir suka? Suka. Senang belajar hari ini? Senang. Oke, baik. Sudah. Nanti kali berikut kita akan belajar lagi materi yang berikutnya tentang proses perumusan Pancasila. Oke, kalau begitu sekarang sebelum pulang ke rumah, Ibu kasih kamu tugas. Tugas ini nanti kamu kerja di rumah. Di saat pelajaran Pancasila dikumpulkan. Tugasnya seperti ini, jelaskan makna sila Pancasila. Yang kedua, buatlah sebuah cerita tentang penerapan sila Pancasila. Pilih salah satu dari 5 sila terpilih. Kamu mau contoh yang mana? Bisa? Bisa. Oke, baik. Tapi sebelum pulang ke rumah kita berdiri. Pancasila beriman pada
aktivitas. Kita berdoa juga. Bereskan semua yang ada di atas meja. Rapikan semua. Soalmu bisa kamu bawa pulang ke rumah belajar. Nanti kali berikutnya bertanya lagi. Sekarang kita mau ambil sikap untuk berdoa. Udah, ayo. Tangan tidak ada. Siapa yang ingin berdoa pulang? Mari. Permohonan Ibu Guru Mawar Persiapan kita kembali untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas bimbinganmu dan tadinya dan ini sekarang kami mau pulang berkati. Sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa di sana?